Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Esther Simanung Khalid dari kelas 2023A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai literasi digital, pemahaman mendalam dan implementasinya. Nah, teman-teman semua pasti bertanya-tanya, apa sih literasi digital itu? Jadi, literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan membuat informasi. Hal ini mencakup berbagai keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat digital modern. Literasi digital bukan hanya tentang memahami cara kerja perangkat keras dan perangkat lunak, tapi juga melibatkan kemampuan untuk berpikir kritis dan etis tentang informasi yang ditemukan secara online. Ada poin penting yang harus kita ketahui dalam pemahaman literasi digital, yaitu aspek utama literasi digital. Aspek utama literasi digital yang pertama yaitu pemahaman teknologi dasar, terdiri dari perangkat digital, yaitu mengerti cara mengoperasikan perangkat seperti komputer, tablet, smartphone, dan lain-lain. Ini mencakup kemampuan untuk menginstal dan menggunakan perangkat lunak serta mengelola file dan folder. Kemudian yaitu jaringan dan internet, memahami cara kerja internet, termasuk pengetahuan dasar tentang jaringan, wifi, koneksi broadband, dan data seluler. Aspek yang kedua yaitu navigasi dan pencarian informasi. Terdiri dari yang pertama mesin pencari, yaitu menggunakan mesin pencari seperti Google atau Bing secara efektif, termasuk pemahaman tentang penggunaan kata kunci, operator pencarian, dan teknik pencarian lanjutan. Kemudian, evaluasi sumber, kemampuan untuk menilai kredibilitas dan keandalan sumber, termasuk mengenali bias dan propaganda. Aspek yang ketiga yaitu keamanan dan privasi. Terdiri dari yang pertama proteksi data pribadi, mengetahui cara melindungi informasi pribadi dari pencurian identitas dan pelanggaran privasi. Ini mencakup penggunaan kata sandi yang kuat, pengaturan privasi di media sosial, dan enkripsi data. Kemudian yaitu keamanan cyber, memahami ancaman cyber seperti phishing, malware, dan ransomware, serta cara menghindarinya. Aspek yang keempat yaitu etika digital, terdiri dari perilaku online, mengetahui dan mematuhi norma etika dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara online, seperti menghormati hak cipta, privasi orang lain, dan tidak menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan. Kemudian yaitu jejak digital, menyadari bahwa aktivitas online meninggalkan jejak digital yang dapat dilacak dan diakses oleh orang lain, serta memahami konsekuensinya. Aspek yang kelima yaitu komunikasi digital. Alat komunikasi, menggunakan berbagai alat komunikasi digital seperti email, media sosial, dan aplikasi pesan instan. Memahami etiket digital dalam komunikasi seperti penggunaan bahasa yang tepat dan menghormati waktu respon. Kemudian yaitu kolaborasi virtual, menggunakan platform kolaborasi seperti Google Workspace, Microsoft Teams, atau Slack untuk bekerja sama dengan orang secara online. Poin yang keenam yaitu pembuatan manajemen konten, terdiri dari konten digital, mampu membuat berbagai jenis konten digital seperti blog, slide video, slide presentasi, dan grafik. Kemudian yaitu manajemen konten, mengorganisir, menyimpan berbagai konten digital secara efektif, termasuk penggunaan cold storage dan pengaturan izin akses. Aspek yang ketujuh yaitu pemecahan masalah teknis. Hal ini terdiri dari yang pertama dasar-dasar pemecahan masalah, mengatasi masalah teknis secara umum seperti koneksi internet yang terputus, perangkat yang tidak berfungsi, atau perangkat lunak yang memiliki gangguan. Poin yang kedua yaitu sumber daya bantuan, mengetahui cara mencari bantuan teknis baik melalui panduan online, forum komunitas, atau layanan dukungan. Aspek utama literasi digital yang perlu kita ketahui yang terakhir adalah analisis data, pengumpulan data. Mengumpulkan data dari berbagai sumber digital seperti survei online, analitik web, dan media sosial. Kemudian, interpretasi data, menganalisis dan menafsirkan data untuk membuat keputusan yang berdasarkan informasi. Ini mencakup penggunaan alat analisis data dan visualisasi. Nah, kita sudah tahu nih literasi digital dan aspek-aspek utamanya apa saja. Kemudian, kita akan masuk pada implementasi literasi digital di berbagai sektor. Yang pertama ada sektor pendidikan. Hal ini terdiri dari pengajaran dan pembelajaran. Guru dan siswa menggunakan teknologi digital untuk mengakses materi pembelajaran.
berkolaborasi dalam proyek, dan mengembangkan keterampilan abad ke-21. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran jarak jauh. Platform e-learning memungkinkan pembelajaran jarak jauh, memberikan fleksibilitas bagi siswa dan pengajar. Sektor yang kedua yaitu sektor bisnis, terdiri dari operasi bisnis. Perusahaan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengelola rantai pasokan, dan berkomunikasi dengan pelanggan. Kemudian ada pemasaran digital. Bisnis menggunakan media sosial, email, dan strategi pemasaran digital lainnya untuk menjangkau dan terlibat dengan audiens mereka. Sektor yang ketiga yaitu sektor pemerintahan. Hal ini terdiri dari layanan publik. Pemerintah menyediakan layanan publik secara online, seperti pembayaran pajak, pendaftaran pemilih, dan akses ke informasi publik. Yang kedua yaitu transparansi dan partisipasi. Teknologi digital digunakan untuk meningkatkan transparansi pemerintah dalam mendorong partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan. Sektor yang terakhir yaitu sektor kesehatan. Yang pertama yaitu telemedicine. Penggunaan teknologi digital untuk konsultasi medis jarak jauh memungkinkan akses yang lebih luas ke layanan kesehatan. Kemudian yang terakhir yaitu rekam medis elektronik. Digitalisasi rekam medis pasien untuk meningkatkan efisiensi dan koordinasi perawatan. Setelah kita memahami apa sih itu literasi digital dan manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga tentu menemukan tantangan dalam pelaksanaan literasi digital dalam kehidupan kita. Tantangan yang pertama yaitu aksesibilitas. Tidak semua orang memiliki akses yang sama ke teknologi digital dan internet yang menciptakan kesenjangan digital. Tantangan yang kedua yaitu keamanan. Ancaman cyber yang terus berkembang memerlukan peningkatan kesadaran dan keterampilan keamanan digital. Kemudian yang ketiga yaitu etika. Penggunaan teknologi digital yang tidak etis dapat menyebabkan masalah seperti cyberbullying, penyebaran informasi palsu, dan pelanggaran privasi. Itu tadi tantangan dalam menghadapi literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Namun di samping itu tentu saja semuanya itu mempunyai sisi positif dan negatif. Nah, berikut peluang yang dapat kita manfaatkan dalam literasi digital. Yang pertama yaitu inovasi. Literasi digital mendorong inovasi di berbagai sektor, menciptakan peluang baru untuk bisnis, pendidikan, pemerintahan, kesehatan, dan di berbagai sektor lainnya. Yang kedua yaitu pemberdayaan. Literasi digital memberdayakan individu untuk mengambil kontrol lebih besar dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Poin yang ketiga yaitu partisipasi sosial. Memperluas partisipasi sosial dan keterlibatan dalam komunitas digital memungkinkan kolaborasi global dan pertukaran ide. Itu tadi pembahasan kita mengenai literasi digital. Memahami dan menguasai berbagai aspek literasi digital tidak hanya meningkatkan kemampuan individu untuk berinteraksi dengan teknologi, tetapi juga membuka peluang baru dalam pendidikan, bisnis, pemerintahan, dan banyak sektor lainnya. Meningkatkan literasi digital di masyarakat memerlukan upaya bersama dari pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor swasta untuk memastikan akses dan pendidikan yang merata bagi semua orang. Sekian penyampaian materi dari saya. Thank you for watching.